Nit. Nit. Oi, Nit. Kamu tuh kenapa? Cemberut lagi? Enggak. Heleh, lihat wajahmu japrut kayak gitu bilang enggak. Diem dulu Titi, diem dulu. Kenapa, Nit? Sebel, aku lagi sebel Titi. Yalah, kaget aku, Nit. Oh, kamu kaget ya? Ya iyalah, kamu lagi blayer kayak gitu kok. Ya maaf. Kamu tuh kenapa sih kok sukanya blayer kayak gitu? Aku tuh sebel, aku Aku lagi sebel sama papa mama Titi karena aku mau ganti HP, aku nggak dibolehin gitu. Nah, memangnya HP-mu kenapa nih? Rusak? Enggak rusak. Lah, terus bukannya naik kelas kemarin kamu ganti HP? Iya, cuma itu pengen ganti aja aku gitu. Yalah, Nit. Tak kirain tuh HP-mu rusak. Apa gimana sampai mau ganti HP? Iya, teman-teman ganti HP, aku kan juga harus ganti HP Titi. Jadi aku harus ganti HP gitu. Aku tuh juga nggak ganti loh. HP ku ini tuh udah dari lama banget. Memangnya kenapa toh? Kok harus ganti? Ya nggak keren aja Ti kalau nggak ganti. Nah, itu Ti, bilangin ini. Padahal HP-nya tuh masih bagus, masih bisa buat moto, telepon, WA. Tapi nggak tahu tuh maunya ganti-ganti terus. Pusing. Nih, ada makanan. Tak turunin dulu ini. Kakak Beto beliin makanan. Wah, ya toh. Kita maaf dulu, baru latihan ya. Iya. Dibuka dulu ya Kak Buka ya, buka. Nih, buka. Minyak Muti ambil Ti. Iya, diambil Ti. Itu nggak makan juga? Oh, nanti gampang. Oh diet ya? Enggak, mentahannya aja saya. Oh. Beli sendiri nanti. Oh berarti ikannya masih mentah gitu Oh, ya? iya, mentah. Makan ikan. Iya, ikan. Ayo kita makan, Nit. Ayo makan. Nit. Ayo makan, Nit. Aku males, aku nanti aja Kak. Lah kamu tuh biasanya makannya blab blab. Oh, apa gara-gara nggak dituruti ya permintaannya ya? Terus jadi pure, nggak mau makan. Pure itu apa? Pure itu kalau misalnya temenmu mainan itu, terus ini loh. Kamu pure. Itu uri. Betul. Bukan Itu puri. uri. Pure itu tuh ya kayak kamu sekarang nih. Mau sesuatu tapi itu kalau nggak dikabulkan marah. Pengennya macem-macem gitulah pokoknya. Itu namanya pure itu tadi. Kamu nih rugi loh, Nit. Padahal ini enak pol. Nah, itu Enak pol. enak ya ikannya ya. Enak, tapi nanti aja aku. Nit nih ya, kalau udah ada maunya itu. Nit, papa mamamu nggak bilang kalau sedang nggak ada berkat. Ini kan lagi bikin kolam ikan permintaanmu kan? Itu. Loh, minta kolam ikan. Nit, kamu minta papa mamamu untuk bikinin kolam ikan. Mahal loh kolam ikan tuh. Belum beli airnya, ikannya, makanannya. Kamu masih minta HP. Iya itu Ti.
pengen dibuatin kolam depan rumahnya, padahal sudah punya akuarium loh. Sudah punya akuarium, sekarang minta kolam ikan. Besok minta kolam apa lagi? Kolam buaya kali besok. Oh, jangan. Buaya makannya kambing, susah carinya, Kak. Oh iya bener juga ya. Nit, kamu tuh harus belajar bijak dong. Bijaksana gitu. Nggak semua yang kamu pengen itu tuh langsung celing. Wah. Pengen ikan, celing. Wah, pengen HP, celing gitu. Apa-apa pinginan langsung terwujud, nggak bisa dong. Papa mamamu itu sedang mewujudkan keinginan kolammu juga. Terus pusing juga papa mamamu ya. Gimana itu? Ya, kasihan ya sebenarnya. Ya sebenarnya kasihan lah, kamunya gimana? Waduh, gimana Aku toh Nit? Banyak gitu pengennya. Ya. Kak, berarti ini Tuhan itu nggak berkuasa dong. Katanya Tuhan itu bangkit, ya kan? Dan bisa mewujudkan apapun kehendak kita. Ini aku minta gitu aja kok nggak bisa? Katanya Tuhan bangkit dan bisa menolong manusia. Waduh, gawat ini, gawat ini. Loh. Ninit ini jadi meragukan kuasa kebangkitan Tuhan. Gawat ini. Nit, bukannya kemarin itu kamu udah percaya 100 berapa persen itulah kalau Tuhan Yesus itu bangkit dan kamu percaya toh? Iya. Iya kan? Iya. Lah tuh percaya, ya kan? Iya. Wah, ini Ninit harus belajar firman Tuhan lagi nih. Gimana? Lupa lagi apa gimana ini? Enggak lupa, tapi aku pengen Gimana? HP baru. HP baru? Lah, kan tadi udah kolam gimana toh Nit? Ya. Oh, aku salah lagi. Nah, sekarang ya, kita harus ajak Ninit untuk belajar firman Tuhan lagi. Iya Kak, ajari aku sama Ninit betul. dan teman-teman yang di rumah Iya, juga teman-teman yang di firman rumah. Tuhan biar tambah ngeten. Tambah ngeten. Ngeten ya? Ya. Siap, aku mau belajar lagi. Nah, setelah itu Ninit harus semakin percaya sama Tuhan loh, ya toh? Masih nggak Nit? Kamu mau belajar firman Tuhan? Masih mau nggak? Ya masih lah Kak, masih mau banget. Termasuk belajar kehendak-kehendak Tuhan di dalam hati Ninit. Gitu ya? Iya, masih mau Oke. belajar? Mau. Nah, dalam cerita yang Kak Bertomo sampaikan ini bukan hanya sekedar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Tetapi juga ada hal yang bagus yang buat kita belajar, semakin belajar firman Tuhan. Oke. Siap ya? Siap. Kita siap sama-sama belajar firman Tuhan ini. Oke. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, kalian berdua sudah tahu kan Yesus bangkit dari kematiannya. Kok bisa ya? Oh, karena Karena Tuhan Yesus memang Allah yang besar dan ajaib. karena Tuhan Yesus itu besar, berkuasa. Iya, betul. Hebat-hebat kalian ini sebenarnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Apa, Kak? mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias? Nah, ini loh maksud Tuhan. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri untuk memberikan kekuatan dan semangat yang baru kepada murid-muridnya yang saat itu sedang galau. Tahu nggak kalian? Mereka mengira gurunya, yaitu Tuhan Yesus, itu tuh mati selamanya. Padahal nih mereka sangat berharap Tuhan Yesus yang adalah Mesias, yang akan menyelamatkan bangsa Israel ya, dari penjajahan bangsa Romawi. Lah kok mati? Waduh, matinya disalib. Waduh, gimana nih? Ya kan? Matinya disalib. Campur aduk lah perasaan mereka antara sedih, kecewa, marah, apa itu? Galau. Nah, itu bisa nano rasanya. Nano ya, campur aduk pokoknya. Iya kan? Setelah murid melihat Tuhan Yesus bangkit ya, melihat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mereka jadi senang banget, gembira sekali. Kita ya senang ya, Ti ya. Iya. Jadi semangat lagi kan? Iya enggak? Iya. Enggak mungkin enggak. Ini nih, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Gimana, Kak? Buka Alkitab Alkitab Ninit dalam HP kalian. Ya, atau buku. Oh, enggak bawa buku ya? Enggak. Gimana? Aku sekarang pakai ini. Tapi kalau di rumah tetap pakai Alkitab yang buku ada. Ya. Itu aku taruh di tempat tidurku. Tempat tidur? Sebelahnya tidur? gitu. Enggak kan? Dibaca ya, dulu. Dibaca dulu sebelum tidur. Oke, ya. Yuk buka Alkitab dalam HP kalian. Iya. Oke. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayo, Ninit, Titi, kita ulangi sama-sama ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, ternyata di sini Tuhan Yesus juga berjanji
Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan tetap hidup. Nah, akan tetap hidup walaupun sudah mati. Iya kan? Keren kan? Keren kan? Keren. Sekarang kembali ke pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias? Kita tadi sudah baca, ternyata yang kedua adalah Tuhan tahu kebutuhan murid-muridnya. Mereka sudah semalaman mencari ikan, tapi nggak dapat seekor pun. Capek, sedih, dan kesel banget rasanya. Nah, saat murid-murid Tuhan Yesus dalam kondisi putus asa, Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai kepada mereka dan menyuruh mereka menebarkan jala di samping kanan. Nah, gitu ya, iya, menebar jala di samping kanan. Dan lihat hasilnya. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, ada 153 ekor. Hah? Ikannya ya, ikannya 153. Iya. Ini cuma 1, 2, itu juga 3. 3, tapi ini 153. Dan tahu nggak ikannya itu, ya toh? Kalau dalam bahasa Spanyol, guedem. Wah, gede. Bahasa Spanyol. Kita jadi tahu. Gude itu berarti guedem. Iya. Dan ya. anehnya, jalannya itu jalannya nggak robek sama sekali, meskipun ikannya apa tadi bahasa Spanyolnya? Guedem. Nah, itu tadi. Padahal kan ikannya itu loh, apa? Nggak anteng. Nggak, tangkap gini 153 ikannya gerak. Tapi anehnya jalannya tidak sobek gitu. Padahal aku pernah lihat di TV loh Kak, cuma ikan nggak sampai segitu banyak, ambrol. Iya, sobek kan jalannya. Nah, sobek. jadi begini, jadi Tuhan itu tahu saat murid-muridnya butuh ikan, ya. Dan Tuhan Yesus memberi tidak hanya 1, tapi berapa? 153 ekor ikan yang seger-seger, gedem-gedem gitu. Demikian juga dengan kita, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya tahu kebutuhan kita masing-masing. Kalau kebutuhan kita itu menurut Tuhan baik, ya, menurut Tuhan baik bagi kita, nah Tuhan pasti dengan gampang memberi, langsung beri gitu. Ya. Tapi kalau menurut Tuhan itu nggak baik bagi kita, ya nggak baik bagi kita, nggak dikasih. Ya Tuhan nggak ngasih karena demi kebaikan kita gitu, ya. Ingat kan ini? Iya gitu. Kak. Iya. Kadang kita tuh hanya ingin dan pengenan gitu, ya. Ya, ya. Contohnya itu kita punya satu mobil-mobilan, tapi pengen dibeliin lagi, terus gak dikasih sama orang tuanya, terus nanti marah-marah, ngambek gitu. Itu namanya pengen. Contoh lagi nih, sudah kita butuh makan dan minum, sudah makan nih, sudah minum, tapi itu loh, lapar mata. Wah, itu nggak cuma lapar perut, lapar mata. Jajan-jajan gitu, es krim lagi, apa? Sirup, kentang, burger, padahal sudah makan. Mix wow itu ya. Iklan, mixu. Gitu. Iya. Ya enak sih, enak, tapi kan nggak sehat. Kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan keinginan. Pengen-pengenan gitu. Jadi sebenarnya Lini, Titi, adik-adik di rumah nggak usah khawatir. Tuhan itu tahu kebutuhan kalian. Kalau itu baik buat kalian, Tuhan pasti akan memberi. Tapi ingat loh ya, sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, bukan waktu
kita. Kalau kita pasti maunya sekarang, ya sekarang. Kalau enggak gimana, ayo? Ya harusnya Nah, nggak boleh marah kayak aku tadi. kalau tadi Ninit pengen HP, punya cuma buat gaya-gayaan, Iya. sudah ada pentolnya 1 di belakang, pengen pentolnya 2, nanti pentolnya 3, nanti semuanya pentol tuh casingnya. Wah, gimana itu? Cuma buat gaya-gayaan, gimana tuh Nit? Ya agak salah. Itu bukan agak salah, Nit. Itu salah. Aduh, iya Ti, salah. Aku salah, tapi teriaknya jangan kenceng-kenceng, sakit telingaku. Maaf. Oke, berarti Ninit sekarang sudah tahu kan? Aku sudah tahu, Kak. Nah, Aku memang salah. Aku minta maaf ya. loh, maafnya kok Kak Berto? Ya salah dong, sama Tuhan dong maafnya. Dan Ninit harus bisa merubah kebiasaan yang seperti itu tadi, pengen-pengenan gitu. Harus bisa memilih antara kebutuhan yang primer, yang utama, sama yang kayak cuma pengen-pengenan. Antara kebutuhan yang memang itu dibutuhkan nih, begitu. Bukan yang hanya cuma pengen-pengenan. Iya. Dan ini yang utama, harus ikut kehendak siapa? Tuhan Yesus. Iya Kak. Aku memang nggak boleh ngeyel, nggak boleh semaunya sendiri, gitu kan? Iya. Dan semua akan Tuhan sediakan sesuai waktunya Tuhan. Nah, yes, kamu hebat, Ti. Ya, aku akan berubah. Aku tidak akan ngeyel dan aku manut apa waktunya Tuhan. Dan Tuhan pasti sudah menyediakan semuanya buat aku. Oke, aku paham sekarang. Kok langsung makan aja, langsung lahap aja. Lahap ini. Tunggu dulu. Doa dulu. Doa dulu. Betul itu. Berdoa dulu dong nih. Iya, Cing. Oke, aku mau berdoa ya. Iya. Supaya Tuhan membimbing kita semua, termasuk aku, untuk jadi anak yang lebih baik. Sama sekalian doa makan. Oke. Teman-teman, yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mau berterima kasih Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang kuat dan perkasa. Tidak ada Allah lain yang seperti-Mu Tuhan. Tuhan senantiasa memperhatikan kebutuhan kami. Ajari kami untuk taat kepada kehendak-Mu. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kami. Dan berkati makanan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh makan aku, Kak? Boleh. Nah, sebelum makan, Titi, Ninit, Kak Berto pamit pulang dulu ya. Ini masih ada satu, nanti buat Ninit atau buat Titi nggak apa-apa. Kakak aja yang boleh. Nggak usah, kakak mau pergi, mau beli ikan lagi. Iya, mau beli ikan lagi ya. Oke ya, Iya. Kak Berto pamit dulu ya. Iya. Ya, Tuhan memberkati ya. Thank Titi, you, Kak Ninit, Berto. dadah. Dadah. Nggak mau bawa pulang, nanti kamu aja yang bawa pulang, Ti. Enggak, Ninit aja. Kamu aja. Buat mama papamu. Oh, mama papa tadi udah beli ikan cedol. Oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nyanyi bareng-bareng. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan